Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anta maksudnya warito kamel lebih dulur. Tapi nerusno cerita ya. Cerita pengalaman sing wis tak critakno lho. Episode sing mau 10 menit ya. Mungkin aku cerita iki dasare pengalamanku saka uripku dhewe. Angen-angen ket mulai iki aku nakal ya. Jadi jujur perjalanan uripku kelam ya. Aku nakal, sempat ikut nyopet, nodong dan sebagainya. Lah, dikala waktu itu ya, saya bener-bener dicabut saka akal pikiran sing jernih iki. Soalnya apa? Apa-apa aku wis duwe ana sing tak andalne. Misale aku nyopet, nodong, digebuki wong barang, aku wis duwe piantel. Aku ngelakoni perbuatan-perbuatan jahat gara-gara salah jalan iku mau. Salah jalan oleh aku golek jalan iku mau kanggo sing elek. Aku poso niati memang kanggo sing elek. Soalnya faktor ekonomi yang dulu itu dimana kita dilahirkan dari orang yang tidak punya. Tapi kami kebiasaan hidup mandiri ya, hidup mandiri. Saya 5 bersaudara. Jadi teman-teman sekalian, sengaja saya bikin video ini buat nasihat pribadi saya, sehingga setiap saya memutar video saya ini saya bisa bercermin dan bisa berupaya untuk memperbaiki diri. Jadi intinya cerita saya ini untuk nasihat diri saya sendiri, tapi bila cocok bisa dipakai untuk teman-teman. Jadi yang awal saya katakan, saya salah jalan, sering mengandalkan apa-apa yang saya miliki. Apa-apa yang saya miliki itu saya andalkan, sehingga kalau diteruskan kalau Allah nggak memberi petunjuk pertolongan kepada saya, mungkin ini udah sangat terjerumus sekali. Alhamdulillah Allah memberi pertolongan kepada saya, memberi pemikiran yang bersih, yang jernih, insya Allah ya. Kemudian dari pemikiran inilah saya gemar berpikir, kalau malam berpikir ternyata apa-apa yang saya andalkan dulu benar-benar itu anugerah dari Allah yang seharusnya membuat saya lebih bersyukur kepada Allah. Karena dulu saya begini teman-teman, saya dulu puasa melek bengi ya kan, itu benar-benar bukan untuk niat cari ridhonya Allah, tapi ingin melajari suatu ilmu kanuragan yang diajarkan oleh seseorang atau guru. Benar yang kita baca itu wirid ya, wirid yang di situ banyak sekali mengagungkan nama Allah. Yang seharusnya niat saya itu bukan kanuragan, tapi niat saya itu satu, menjalankan perintah Allah. Dengan apa? Banyak beribadah, dan nilai ibadah kan luas. Termasuk salah satunya sholat, wiritan, sedekah, membantu orang yang lagi kesusahan, membuat orang bahagia dengan perkataan kita, itu kan memang disebut ibadah. Yang ujung-ujungnya itu janganlah kita itu berharap selain ridhonya Allah. Contoh, ini juga terjadi pada saya. Saya dulu sholat berharap saya bisa masuk surga. Saya dulu banyak wiritan berharap satu, punya ilmu kanuragan. Yang kedua, saya bisa nerawang, neropong, dan punya sesuatu yang diandalkan, sehingga untuk berdoa itu gampang dikabulkan oleh Allah. Sehingga kalau gampang dikabulkan oleh Allah, kita bisa bisa membantu atau menolong orang banyak. Sehingga dengan menolong orang banyak, dulu ini kita bisa menjadi tenar, dan mungkin ya kita berharap setelah kita dapat menolong orang banyak, mungkin harapan kita nanti udah lepas dari Allah lagi. Karena apa? Satu, kita bisa disombong. Dua, kita bisa jadi orang angkuh karena merasa sudah terkenal. Dan tiga, bahayanya lagi, kita kepingin jadi orang yang bisa tertolong, kasaran kepingin jadi dukun. Nah, salahnya di situ. Karena bahayanya kalau orang yang sudah bisa tertolong, bisa ngobati orang, bisa nerawang ya, bisa neropong, dan bisa meramalkan kejadian yang akan datang, bahayanya kita ini nanti, bahayanya ya, kita bisa keluar dari
Islam atau dikatakan dari keimanan kita, dapat dikatakan musyrik. Musyrik, bahkan kita cenderung mendahului kehendak Allah. Kemudian kalau kita sudah menjadi dukun, kemudian kita itu dalam keadaan sepi, nggak ada orang yang minta tolong kepada kita, mungkin doa kita kelihatan baik, ya Allah, kok sepi. Artinya kita berupaya minta agar banyak pasien yang datang, banyak orang yang minta tolong ke kita, banyak orang yang sakit datang ke kita. Secara nggak langsung kita mendoakan mereka sakit, mendoakan mereka semua susah, mendoakan mereka semua butuh kita, sehingga otomatis orang-orang yang akan datang ke kita itu orang-orang yang lagi kesusahan. Duh, alangkah jeleknya doa seorang yang sudah diberi Allah kemampuan kayak itu, kemudian dikasih Allah sepi, dicabut titipannya Allah itu tadi, sehingga doa kita nggak seperti terkabul. Atau orang-orang yang datang itu susut, nggak seramai awal-awal. Akhirnya doa kita, ya Allah, kasih pasien yang banyak. Dengan kita berdoa kasih yang banyak, kan kita mengharap orang-orang lain di sana kesusahan, kita hidup enak sendiri. Itu bahayanya kita. Kemudian teman-teman, kalau kita sudah mengandalkan sesuatu, nanti ujung-ujungnya kita sedekah, kita haji, kita apa, harapan kita itu nanti bukan ridhonya Allah, tapi surga. Padahal insya Allah benar, dan ternyata salah. Kemudian kita punya harta, akhirnya tiap tahun bisa sedekah, tiap tahun bisa membantu orang, tiap tahun bisa ke Mekah haji. Kalau ditanya orang, jawabannya kita, sampean kok sedekah terus, sampean kok haji terus. Nah, kenapa? Tentunya kita bilang, anjane aku seneng. Nah, ini jawaban kita, aku seneng sedekah, aku seneng haji. Nah, kalau dipikir ini, kalau kita punya pemikiran, makanya ya Allah, berikanlah kejernihan saya untuk berpikir, dan saya yakin pikiran yang jernih ini, yang bersih ini, itulah sebaik-baik rezeki. Ibadah karena senang, kalau saya mikir-mikir lama-lama ya, itu makin hari kok saya itu merasa bangga diri, merasa saya sudah bisa. Padahal episode yang awal, kita ini bisa gerak, kita ini bisa melakukan sesuatu, itu yang gerakkan kan Allah. Alhamdulillah. Dari pemikiran itu, Masya Allah, ternyata apa yang saya lakukan salah. Merasa bisa membantu orang banyak, sebenarnya ini kan Allah yang membantu mereka. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Ya Allah, saya mohon ampun atas segala khilafiyah dan dosa saya. Nah, ini teman-teman, ya, inilah kebodohan saya. Memang dari kecil saya nggak pernah hidup di pesantren, nggak bisa ngaji. Akhirnya ya autodidak belajar. Untungnya Allah masih memberi pemikiran saya, sehingga saya selalu berpikir, gemar berpikir untuk mengotak-atik gumelaring jagat ini. Saya pakai cermin untuk membenahi diri pribadi dan diri jasad saya ini. Ya, takutnya kalau itu diteruskan teman-teman, andalan yang kita andalkan kita teruskan, lama-lama kita ini, kalau kita berbuat baik, kita ini seolah-olah bisa masuk surga karena ibadah kita. Salah. Ibadah kita itu nggak bisa masukkan kita surga. Yang bisa memasukkan surga kita ternyata rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Kemudian kalau kita sudah merasa banyak ibadah, suatu saat kita mengalami khilafiyah kita, kemudian khilaf kita ini berulang-berulang, akhirnya kita akan merasa down, karena kita merasa ibadah kita tercoreng oleh maksiat kita. Kalau sudah tercoreng oleh maksiat kita, lama-lama ibadah kita menipis. Lain dengan kalau kita punya pemikiran, segala sesuatunya itu adalah Allah. Saya ibadah karena Allah yang menggerakkan saya bisa jadi ibadah. Saya bisa sedekah karena Allah yang menggerakkan saya bisa dan niat kita rubah, yaitu menjalankan perintah Allah, yaitu apa? Meringankan beban orang lain. Jadi dasaran suka dan suka itu udah hilang. Karena suka ini dilandasi karena cocok. Kalau dasar kita sedekah cocok, senang artinya cocok. Kalau misalnya nggak cocok, orang yang jahat ke kita, orang yang selalu memfitnah kita datang ke kita, kemudian dia minta tolong ke kita, minta bantuan.
karena di situ ada senang tidak senang, berarti pas waktu itu datang dia itu karena suka menyakiti kita, kita nggak cocok, berarti nggak kita bantu dong. Berarti kita nggak sedekah kepada mereka. Kemudian ke haji ya, tiap tahun haji karena senang, karena cocok. Kalau nggak cocok berarti kita nggak haji. Lain kalau niat kita sekarang kita rubah ya, kita rubah segala sesuatu. Ayo niat menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan karena semata-mata karena itu larangan Allah. Umpama toh kita tidak kuat melakukan suatu kemaksiatan, kita tetap akan berharap pangapuran Gusti Allah Ta'ala. Karena apa? Insya Allah pangapuran Gusti itu jauh lebih luas daripada dosa kita. Tapi kalau kita mengandalkan ibadah, akhirnya pikiran kita berubah. Aku sekarang minum-minum, besok aku tak berbuat ibadah yang banyak biar bisa ngimbangi ibadah kita, maksiat kita. Itu seolah-olah benar tapi salah. Ibadah kita nggak bisa menghapus dosa kita. Yang bisa menghapus dan memaafkan dosa kita Allah. Makanya obat untuk awake dhewe satu itu lur. Dan ini nasihat buat saya pribadi, sekali lagi buat nasihat pribadi saya, kalau cocok silakan dipakai. Ayo ilai antah maksudi waridokah maktubi. Obat untuk WC kumung Allah. Obat untuk WC kumung Allah. Obat untuk WC dan omonganku iki mung Allah sing gerakno sing ngucap namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini pengalaman pribadi ini bisa ada guna dan manfaat buat saya pribadi, kalau cocok buat kita semua. Salam sedulur, selawase wong bodoh.